Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Wahidatur Rayana dengan NIM terakhir 094 dari kelas manajemen E. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengelola perubahan dan inovasi. Nah, perubahan itu sangat penting dalam organisasi, apalagi kan di zaman sekarang itu semua serba cepat dan teknologi semakin canggih. Jadi kita harus melakukan perubahan walaupun selangkah lebih maju daripada tidak bergerak sama sekali. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan. Nah, yang pertama itu faktor eksternal. Contohnya globalisasi. Nah, perkembangan teknologi, perubahan aturan pemerintah, dan persaingan industri. Misalnya sekarang kan banyak toko yang mulai berjualan secara online, karena itu masyarakat lebih sering menggunakan smartphone untuk berbelanja. Nah, yang kedua itu ada faktor internal, seperti pergantian pemimpin, restrukturisasi organisasi, dan tuntunan efisien kerja. Nah, yang ketiga itu ada dorongan inovasi. Organisasi itu harus terus menciptakan ide baru agar mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi perubahan itu bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk berkembang. Nah, selanjutnya itu ada model perubahan Kotter. Nah, salah satu model perubahan yang terkenal adalah model 8 langkah Kotter. Yaitu model ini membantu organisasi menjalankan perubahan secara terstruktur. Nah, langkah-langkahnya itu dimulai dari menciptakan rasa urgensi, membangun tim perubahan, membuat visi, mengkomunikasikan visi, hingga menjadikan perubahan itu sebagai budaya organisasi. Nah, contohnya, sekolah ingin mengganti absensi manual menjadi absensi digital dengan menggunakan fine print. Nah, awalnya itu mungkin ada guru atau siswa yang bingung, tetapi setelah dijelaskan manfaatnya dan diberikan pelatihan, siswa itu baru menjadi lebih efektif dan mudah digunakan. Artinya, perubahan itu perlu proses dan komunikasi yang baik agar dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya ada inovasi organisasi. Nah, inovasi itu adalah proses menciptakan pembaruan organisasi menjadi lebih baik dan lebih kompetitif. Nah, ada beberapa jenis inovasi. Yang pertama, inovasi produk. Nah, misalnya munculnya layanan ojek online yang memudahkan masyarakat memesan kendaraan lewat aplikasi. Nah, yang kedua itu inovasi proses. Contohnya restoran. Nah, restoran itu menggunakan kasir digital agar pelayanannya menjadi lebih cepat. Nah, yang ketiga ada inovasi model bisnis, yaitu perubahan cara perusahaan menghasilkan keuntungan. Nah, yang keempat ada inovasi budaya, artinya membangun pola pikir yang lebih terbuka terhadap perusahaan dan ide baru. Nah, dalam materi ini dijelaskan bahwa banyak perusahaan gagal, dia gagal bertahan karena tidak mampu berinovasi. Nah, karena itu, inovasi sangat penting agar organisasi terus berkembang. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam perubahan dan inovasi. Nah, meskipun perubahan dan inovasi itu sangat penting, dalam pelaksanaannya sering muncul berbagai tantangan. Nah, salah satu tantangannya yaitu adanya rasa takut terhadap perubahan. Nah, banyak anggota organisasi itu merasa nyaman dengan cara lama sehingga sulit menerima sistem baru. Nah, selain itu, kurangnya kemampuan atau pengetahuan juga bisa menjadi hambatan. Contohnya, ketika perusahaan mulai menggunakan teknologi digital, nah, tidak semua karyawan itu langsung bisa menyesuaikan diri. Nah, tantangan lainnya itu adalah kurangnya komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi dari pemimpin organisasi itu jika tujuan perubahan tidak dijelaskan dengan baik. Nah, maka anggota organisasi itu bisa merasa bingung, bahkan menolak perubahan tersebut. Nah, karena itu, organisasi itu perlu memberikan pelatihan, dukungan, dan komunikasi yang jelas agar proses perubahan dapat berjalan dengan baik. Nah, adapun kesimpulannya yaitu, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perubahan organisasi dan inovasi itu merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan sebuah organisasi. Nah, perubahan ini membantu organisasi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
Nah, sedangkan inovasi itu membantu organisasi menciptakan ide atau cara baru agar tetap unggul dan mampu bersaing. Nah, organisasi yang mampu beradaptasi dan terus berinovasi itu akan lebih mudah berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Nah, sebaliknya, organisasi yang menolak perubahan biasanya akan tertinggal, bahkan bisa mengalami kegagalan. Nah, karena itu, setiap organisasi perlu memiliki sikap terbuka, kreatif, dan siap menghadapi perubahan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.